Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Fazawi Caksana dengan NIM 12022223161. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk mempresentasikan tugas besar satu mata kuliah agama Islam dengan tema manusia dalam perspektif Islam. Baik, kita bisa lihat di sini. Kita next. Yang pertama ada introduction-nya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa manusia dalam Islam memiliki kedudukan yang mulia. Allah menciptakan manusia bukan tanpa tujuan, tetapi dengan peran penting di muka bumi. Disebutkan dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Yang artinya, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini. Nah, dari ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia diberi tanggung jawab sebagai khalifah, yaitu pemimpin dan penjaga di muka bumi ini. Manusia tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, tetapi juga memikul amanah dan mengelola alam, menegakkan kebenaran serta membawa kemaslahatan bagi seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang selanjutnya yaitu makna kedudukan manusia. Di sini saya mencantumkan ada 3. Yang pertama, manusia bukan makhluk biasa, tetapi ciptaan yang punya kehormatan. Maksudnya apa? Maksudnya manusia memiliki kedudukan tinggi karena diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemampuan untuk berpikir, berbuat, dan menentukan arah hidupnya. Yang kedua, diberi akal dan hati untuk memilih jalan yang benar. Akal digunakan untuk mencari kebenaran, sedangkan hati menjadi penuntun modal agar setiap keputusan sesuai dengan nilai Islam. Yang ketiga, yakni tugas manusia menjalankan amanah, bukan mengejar kekuasaan. Kekuasaan hanyalah sarana untuk membuat kebaikan. Fokus utama manusia adalah menjaga, memimpin, dan memberi manfaat bagi kehidupan, bukan mencari kehormatan pribadi. Baik, selanjutnya di sini tugas dan peran sebagai khalifah. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, "Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulu an ra'iyatih." Yang artinya, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini sudah jelas bahwa tugas dan peran manusia adalah untuk menjaga bumi dengan tanggung jawab yang penuh, mengambil manfaat serta seperlunya tanpa merusak keseimbangan alam. Tugas selanjutnya yaitu khalifah adalah menebar kebaikan dan melindungi seluruh makhluk hidup. Sebaliknya, merusak lingkungan berarti mengkhianati amanah Allah serta menggunakan ilmu dan iman dalam setiap tindakan. Baik, pada slide selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai dimensi ibadah dan juga akhlak. Yang pertama, setiap tindakan bernilai ibadah jika diniatkan karena Allah. Bekerja, belajar, menolong orang bisa menjadi ibadah jika memang dilakukan dengan niat dan juga hati yang tulus. Kemudian akhlak jadi cerminan sejati dari peran khalifah. Perilaku baik menunjukkan pemahaman seseorang terhadap tanggung jawabnya sebagai makhluk Allah. Di sini juga tercantum yaitu hadis, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Rasulullah SAW menegaskan bahwa kesempurnaan iman terwujud lewat akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Baik, yang selanjutnya di sini saya akan membahas tantangan manusia modern. Yang pertama, banyak manusia lalai dengan amanahnya. Kesibukannya di dunia sering membuat manusia lupa tujuan hidupnya adalah sebagai khalifah di muka bumi ini. Yang kedua, banyak manusia lalai dengan amanahnya. Semua itu muncul karena manusia lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada nilai keadilan dan juga keseimbangan alam. Yang ketiga, banyak manusia lalai dengan amanahnya. Ajaran Islam mengingatkan manusia untuk menjaga alam, menghargai sesama, dan hidup sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya saya akan membahas bagaimana jika manusia lupa terhadap amanahnya. Saya mengutip dari Quran surat Ar-Rum ayat 41.
yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tahara fasadu fil barah wal bahri bima kasabat aidin nas. Telah tampak kerusakan di darat dan juga di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Nah, di sini saya akan mencoba merangkum atau membreakdown beberapa hal. Yang pertama, munculnya konflik dan juga perpecahan ketika manusia menuruti hawa nafsu dan meninggalkan nilai keadilan. Lahirlah pertengkaran antara kelompok, bangsa, bahkan sesama umat. Yang kedua, kerusakan moral dan juga sosial. Manusia kehilangan arah ketika menomorsatukan kepentingan pribadi. Nilai kasih sayang, kejujuran, dan juga keadilan mulai luntur. Dan yang terakhir, bencana dan kekacauan global. Di sini, kerusakan lingkungan, perang, dan juga krisis kemanusiaan muncul akibat manusia gagal menjalankan peran sebagai khalifah penjaga bumi. Baik, di sini saya akan membahas mengenai jalan kembali kepada fitrah. Yang pertama, fitrah manusia adalah mengenal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kembali ke fitrah berarti manusia kembali ke nilai kemanusiaan yang murni. Dan yang ketiga, keseimbangan antara akal, iman, dan amal menjaga kemanusiaan dari kesesatan. Baik, yang selanjutnya adalah kesimpulannya. Manusia dalam pandangan Islam adalah makhluk yang dimuliakan karena akal, hati, dan tanggung jawabnya sebagai khalifah di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi manusia amanah untuk menjaga keseimbangan, menebar kebaikan, dan mengelola alam dengan bijak. Kehormatan manusia tidak ditentukan oleh kekayaan atau kedudukan, tetapi oleh ketakwaan dan amalnya. Di tengah kemajuan zaman, manusia dituntut untuk tetap berpegang pada fitrah, yaitu mengenal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menyeimbangkan akal, iman, dan amal, manusia dapat menjalankan perannya sebagai ciptaan yang membawa manfaat bagi kehidupan ini. Baik, kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.